Suara pesanan untuk mengantarkan barang datang saat perjalananku pulang ke kosan. Jam di arloji menunjukkan jam 1 malam. Demi keluarga, aku rela narik ojek sepulang kerja. Pekerjaan utamaku adalah seorang buruh pabrik di sekitar Jalan Ranca Ekek. Kebetulan besok tanggal merah, berarti aku libur kerja. Dan karena alasan itu pula, aku menerima orderan ojek online ini hingga tengah malam. Pelangganku itu rata-rata mbak-mbak yang kerja shift sore di department store atau mbak-mbak yang kerja di diskotek. Namaku Anton, lelaki yang kerjanya serabutan tapi bermimpi jadi orang kaya. Walaupun rasanya susah juga jadi orang kaya hanya dengan bekerja sebagai buruh pabrik dan sesekali menerima orderan ojek online. Tapi setidaknya aku berusaha untuk itu apapun jalannya. Jalan Gandaria nomor 13. Pesan itu tertulis rapi di aplikasi ojek online milikku. Tertera nama Darmi di sana. Kira-kira mbak ini mau mengantar apa ya? Pikirku dalam hati. Tapi aku jalankan saja tugas terakhirku ini dengan ikhlas. Semoga ini jadi jalan rezeki terakhir di hari ini. Meski lelah melanda, tapi demi keluargaku di kampung, aku tak pernah kenal dengan kata menyerah. Putriku menungguku di akhir pekan di kampung. Untuk pulang ke sana, aku butuh biaya untuk jajan anakku. Ditambah ini akhir bulan, uang gaji bulanan sudah mulai menipis. Dengan sedikit pengharapan, aku akhirnya sampai di rumah sederhana tipe 21 ini. Rumah yang cukup jadul berpagar putih, terlihat bersih dari luar. Namun, ada sedikit rasa angker dalam rumah itu. Entahlah, mungkin karena ini pukul 1 dini hari dan rumah-rumah yang lain terlihat sepi. Hanya lampu temaram menghiasi halaman rumah sederhana itu. Kubunyikan klakson hingga 3 kali. Namun orang di dalam rumah nomor 13 itu tak kunjung keluar. Aku turun dan memarkirkan motorku di depan gerbang dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Ku ketuk pintu 3 kali dan terdengar suara ibu-ibu bersuara serak memintaku masuk dan mengambil barang yang akan diantarkan ke dalam rumah. Pintu rumah tidak terkunci. Aku memberanikan diri masuk. Barang yang akan diantar itu sudah terbungkus rapi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih. Barang yang akan aku antar itu adalah boneka kelinci berwarna coklat. Saat aku akan mengambil barang di atas meja, terdengar suara tangisan dari dalam kamar yang hanya ditutupi dengan tirai. Bu, ibu gak apa-apa? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tawarku baik-baik. Tapi si ibu menolak dan memintaku pergi. Aku hanya diam di balik tirai yang menutupi kamar si ibu. Tapi kemudian, mataku terbelalak ketika di lantai kamar itu muncul darah segar mengalir. Ibu yakin gak apa-apa? Ada darah, Bu, di lantai. Aku mulai panik tak karuan melihat darah segar itu terus mengalir dan menyentuh kakiku. Khawatir terjadi sesuatu. Aku memberanikan diri masuk. Dan yang aku lihat adalah sosok wanita dengan wajah yang mengerikan. Kedua kakinya hancur dan mengeluarkan darah berbau busuk. Aku yakin, tidak salah, wanita berambut panjang acak-acakan itu tertawa. Aku tidak mengerti makhluk apa itu. Kuntilanak? Bukan. Suster ngesot juga bukan. Yang aku pikirkan hanyalah bagaimana cara keluar dari rumah ini. Aku berlari, namun si ibu itu mengejarku. Mengejarku dengan cara merangkak memakai kedua tangannya. Pintu yang tadinya terbuka pun tiba-tiba menutup dengan sendirinya.
Aku membalikan badanku ke arah makhluk itu, dan dia terus merangkak hingga menaiki badanku. Bau busuk yang menyengat dan juga wajah buruk rupa itu kini ada di hadapanku. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi.